Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Rifqon TV yang berbahagia, saya ingin menyampaikan suatu kisah pengalaman ketika saya bekerja di Jeddah Dakwah Center. Suatu hari datanglah seorang dai teman yang berasal dari Indonesia dan tinggal di Mekah, datang ke Jeddah, kita bertemu. Beliau menyampaikan ada pengalaman telah berjumpa dengan seorang anak kecil usia 13 tahun di Masjidil Haram di malam 27 di bulan Ramadan. Berkenalan dengan anak ini dengan pamannya yang sedang menunaikan ibadah umrah. Lalu bertukar nomor HP. Setelah mereka berpisah, setelah Idul Fitri, anak kecil yang masih kelas 1 SMP yang bernama Abdullah mengirim SMS kepada teman saya, dan teman saya menyampaikan kepada saya. Isi SMS-nya, ma as'adahu man dzakara qabrahu fadzakara rabbahu wa hasaba nafsahu wa tahhara qalbahu wa barra walidayhi wa bakkara limasjidihi wa baka dam'ah fa'atba'aha sajdah wa qama laylahu wattahama nafsah wa afa an ikhwanih wa da'alahum da'wah wa lam yansawirdah ma as'adahu falnakun kulluna dzakar rajul. Betapa bahagianya dia yang selalu ingat akan kuburnya, selalu ingat mati, selalu ingat kepada Rabbnya, dan dia selalu membersihkan hatinya dan mengevaluasi dirinya. Dia juga sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dia bersegera pergi ke masjid. Kemudian dia juga banyak sujud untuk salat sunnah. Banyak menangis karena takut kepada Allah. Rajin salat malam. Dan dia ketika berselisih dengan saudara-saudaranya, dia lebih baik menyalahkan dirinya ketimbang mencari kambing hitam menyalahkan orang lain. Dia juga mendoakan teman-temannya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang telah menyakitinya. Wa da'alahum da'wah walam yansa wirdah, dan dia juga tidak lupa akan wirid-wiridnya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma as'adahu, betapa bahagianya dia. Hendaklah kita semua menjadi orang seperti dia. Akhirnya saya minta nomor HP. Ini kejadian tahun 2005 ya. Belum ada WA dan lain sebagainya, Facebook, baru SMS saja. Saya pinjam nomor HP-nya, minta nomor HP-nya, lalu saya kirim SMS kepada anak ini dengan kata-kata al-asdiqa'u thalathatun. Teman itu ada 3 macam. Ahaduhum kal ghidha la budda minhu. Yang pertama bagaikan makanan yang merupakan suatu keharusan. Wasani kaddawa yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqt. Yang kedua bagaikan obat yang dibutuhkan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Wasalithu kadda la yuhtaju ilaihi qat. Yang ketiga adalah bagaikan penyakit yang sama sekali tidak dibutuhkan. Akhirnya anak ini setelah membaca SMS dari saya, telepon mengucapkan terima kasih, dan akhirnya juga dia sering mengirim SMS kepada saya. Di antaranya SMS yang berisi tentang persahabatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan dalam isi SMS-nya salah satunya, la yakunus sadiqu sadiqan hatta yahfadha akhahu fi thalath, fi nakbatihi wa fi ghaibatihi wa ba'da mautihi. Tidaklah seorang dikatakan sebagai sahabat yang sejati sampai dia menjaga saudaranya dalam 3 keadaan. Ketika saudaranya dalam keadaan musibah, ketika saudaranya tidak di depan dia, tidak berada di depan dia, dan ketika saudaranya telah meninggal dunia. Isi SMS ini luar biasa, sangat mendalam. Yang pertama, kita harus selalu memelihara, menjaga saudara kita ketika saudara mendapatkan musibah. Bukannya kita meninggalkan, tapi justru kita mendekati dia, menghibur dia, berusaha untuk menyelesaikan problemnya. Yang kedua adalah ketika saudara tidak ada di depan kita, kita jaga kehormatan dirinya. Tidak berghibah, tidak menceritakan keburukan-keburukannya, tidak menceritakan aibnya. Dan yang ketiga, setelah saudaranya meninggal dunia, kita tetap setia dalam persahabatan dengan selalu mendoakan untuknya, dan juga memelihara dan juga memperhatikan keluarganya supaya tidak terlantar dan supaya tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara isi SMS anak ini juga dia katakan al-hubbu fillah syajaratun syamikhatun rasikhatun tambutu fil qulubit tahirah tusqa bil ilmi wa tahlu bis sidqi wa takburu bi husnidh dhann tamaratuha manabir min nur yaumal qiyamah hal nastadhillu bi dhilliha thumma naqumu bi haqqiha. Persahabatan, persaudaraan, percintaan di jalan Allah itu ibaratnya bagaikan pohon yang tinggi menjulang ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon itu disirami dengan ilmu. Pohon itu menjadi indah, menjadi manis buahnya dengan adanya ketulusan, kejujuran. Dan pohon itu menjadi besar dengan adanya husnudzon, persangkaan baik kepada sahabat. Kemudian beliau katakan juga buahnya adalah mimbar-mimbar yang disediakan dari cahaya nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang bercinta, bersaudara, bersahabat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah apakah kita sudah siap untuk bernaung di bawah pohon tersebut? Itu pertanyaan dari anak ini yang perlu kita jawab masing-masing. Kemudian juga di antaranya beliau pernah kirim SMS, dia katakan Shalla Umar radhiyallahu anhu al-fajr bin nas thumma altafata faqala aina Mu'ad faqala Mu'ad ha ana dha ya amiral mu'minin faqala Umar tadhakkartuka al-barihah fabaqitu ataqallabu ala firashi hubban wa syauqan ilaik fata'anaqa wa tabakaya lillahi darruha min masyair fakam ashtaqu li ru'yatik syauqa Umar li Mu'ad. Umar radhiyallahu anhu pernah salat fajar mengimami salat subuh, kemudian setelah selesai zikir berpaling mengatakan mana Mu'ad. Mu'ad bin Jabal mengatakan saya di sini wahai Amirul Mukminin. Umar mengatakan saya tadi malam memikirkanmu, berbolak-balik di tempat tidur memikirkanmu karena rindu dan cinta kepadamu, cinta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keduanya akhirnya berpelukan dan saling menangis. Sungguh indah sekali persahabatan di antara mereka. Sungguh halus sekali perasaan mereka. Betapa sungguh aku ini rindu berjumpa dengan Anda seperti rindunya Umar kepada Mu'ad. Itu ucapan SMS dari anak tadi kepada saya. Saya belum pernah berjumpa muka dengannya. Akhirnya saya ceritakan kisah ini kepada teman-teman di Jeddah, di antaranya kepada tetangga berusia 50 tahun. Akhirnya suatu hari dia pernah telepon saya, dia katakan, saya butuh SMS tentang Umar yang kamu dapatkan dari anak kecil. Lalu saya kirim. 3 hari kemudian dia cerita bahwa saya ini dulu saya punya sahabat sejak kecil. Sekarang usia saya 50 tahun. Tapi belum lama ada perselisihan, ada beda pendapat, lalu dia putuskan hubungan dengan saya. Saya kirim SMS minta maaf, nggak pernah dibalas. Saya telepon nggak pernah diangkat. Lalu saya ingat isi SMS dari anak kecil tadi saya kirim. Luar biasa, subhanallah, masya Allah. Setelah saya kirim langsung spontan dia telepon balik. Dia meminta maaf kepada saya dan dia mengatakan inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya saya cinta kepadamu karena Allah. Akhirnya saya ceritakan kepada Abdullah ini lewat telepon. Tinggalnya beliau di daerah Al-Qasim sekitar 1000 km dari Jeddah ya. Saya ceritakan supaya memberi motivasi bagi dia supaya terus mengirim SMS ataupun pesan-pesan yang memberikan manfaat. Ini suatu hal yang sangat penting sekali bagi kita, yaitu kita berusaha untuk menjadi juru damai, menjadi penengah apabila ada di antara saudara-saudara kita yang berselisih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam perbincangan mereka kecuali mereka yang mengajak yang ma'ruf, mengajak kepada sedekah dan kemudian mengadakan perdamaian di kalangan manusia. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai pembuka, kunci pembuka pintu kebaikan dan sebagai kunci penutup segala pintu keburukan, dan semoga Allah SWT menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang selalu menjadi penengah yang mempersatu umat agar umat kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan mengikuti pemahaman para sahabat, mengikuti ijma'nya para sahabat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.